Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Lestari dengan NIM C1C022124 selaku salah satu mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai akad-akad lain dalam akuntansi syariah. Pada mata kuliah ini, dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai akad sarf. Nah, akad sarf adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga falas. Jual beli antar barang sejenis secara tunai atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Ketika melakukan aktivitas perdagangan valuta asing diisyaratkan saat akad harus sudah diselesaikan sebelum penjual dan pembeli meninggalkan tempat bertransaksi. Hal ini bertujuan agar sarf ini hukumnya sah. Transaksi sarf ini bukan hanya bisa dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan, melainkan juga dapat dilakukan oleh perorangan. Adapun jenis-jenis akad sarf yaitu yang pertama, transaksi spot. Nah, transaksi spot adalah suatu kegiatan jual beli valuta asing yang pelaksanaan serah terimanya pada waktu transaksi terjadi atau diselesaikan paling lama berselang 2 hari setelah bertransaksi langsung. Yang kedua yaitu transaksi forward. Transaksi ini adalah kegiatan memperjualbelikan mata uang yang besaran nilai tukarannya disepakati saat ini, meskipun pemberlakuannya untuk masa depan antara 2 kali 24 jam sampai jangka waktu setahun. Yang ketiga yaitu transaksi current future atau swap. Nah, transaksi ini ialah perpaduan dari transaksi spot dan transaksi forward. Dan yang terakhir adalah transaksi currency option, yakni perjanjian jual beli yang bertujuan untuk mendapatkan hak atas pembelian atau penjualan dengan tidak mewajibkan uang sebanyak mata uang dinilai dan saat serta akhir waktu tertentu. Materi selanjutnya yaitu mengenai akad wadiyah. Adapun pengertian akad wadiyah ini adalah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam bahasa Indonesia, wadiah berarti titipan. Nah, akad wadiah merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia, dan wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Adapun jenis akad wadiah yaitu yang pertama wadiah amanah, yang artinya wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Contohnya seperti titipan barang di pusat perbelanjaan. Lalu yang kedua yaitu wadiah yadamanah. Nah, yaitu artinya wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan meminjamkan untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat di mana pemilik menghendakinya. Contohnya seperti tabungan. Materi selanjutnya yaitu mengenai akad al-wakalah. Nah, adapun al-wakalah ini sendiri adalah artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate. Nah, akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau menerapkan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Adapun 3 jenis akad al-wakalah, yaitu yang pertama al-wakalah al-khosoh, yang kedua al-wakalah al-ammah, dan yang terakhir adalah al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah. Materi selanjutnya yaitu mengenai akad al-kafalah. Nah, akad al-kafalah sendiri adalah suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau biasa disebut kafiil kepada pihak ketiga yaitu makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung
yang biasa disebut maf'ul anhul atau asyil. Nah, kafala ini dapat diartikan dengan istilah menggabungkan yang berarti jaminan atau tanggung jawab. Adapun 5 jenis akad al-kafalah yaitu yang pertama, al-kafalah bi an-nafs adalah jaminan si penjamin. Lalu yang kedua, kafalah bi al-mal adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Dan yang ketiga, kafalah bit taslim. Nah, jenis kafalah ini bisa dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak. Dan yang keempat, kafalah al-mujazah adalah jaminan untuk tidak dibatasi oleh kurun waktu. Dan yang terakhir adalah kafalah al-mu'alah. Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan-tujuan tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai qardhul hasan. Qardhul hasan adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Mukrid atau pihak peminjam dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muqtarid, yaitu bank, selaku sebagai peminjam. Nah, qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya saja. Nah, pinjaman qardhul ini bertujuan diberikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai akad al-hiwalah. Akad al-hiwalah ini sendiri adalah orang yang berhutang dan dialihkan hutangnya kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara istilah, akad al-hawalah merupakan pemindahan hutang dari yang berhutang dialihkan ke tanggungan yang berkewajiban membayar. Adapun jenis-jenisnya, ada jenis-jenis hiwalah yaitu dapat ditinjau dari segi objek akad. Dari segi objek akad ini, hiwalah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, apabila dipindahkan itu merupakan hak penagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq atau pemindahan hak. Dan yang kedua, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain. Nah, adapun dari sisi persyaratan, hiwalah ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, hawalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat. Hawalah yang dimana muhil adalah pihak yang berhutang sekaligus berpiutang kepada muhal alaih. Dan yang kedua adalah hawalah al-mutalaqah atau pemindahan mutlak. Hawalah yang dimana muhil adalah pihak yang berhutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Dan materi yang terakhir adalah mengenai akad rahan. Akad rahan ini dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, ambunan atau runggahan. Menurut istilah syara, yang disebut dengan rahan ini adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Berdasarkan pengertian rahan ini atau gadai, dapat diketahui bahwa gadai ini adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi. Adapun beberapa syarat yang terkait dengan gadai, yaitu yang pertama syarat akid, yang kedua syarat syikhat, dan yang terakhir adalah syarat marhun. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai akad-akad lain dalam akuntansi syariah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih telah menyimak presentasi saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat kepada pembaca atau pendengar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.